Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 165 561. Salam jumpa dari kami lagi, podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa, podcast Masalah dan Doa hadir untuk memberikan dan berbagi bercerita tentang kehidupan keluarga, cinta, rezeki. Tentunya kami hadir di sini dengan memberikan doa sebagai solusinya. Seperti biasa, kami di sini ditemani oleh Kiai Haji Irfan Sidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ucup? Alhamdulillah sehat, Kiai. Satu hal lagi, alhamdulillah sekarang podcast Masalah dan Doa sudah mempunyai studio. Mini studio. Nah, the mini studio. Alhamdulillah ini semuanya bekas hasil dari Kiai juga, semua karena Kiai. Dan moga-moga kedepannya nanti podcast Masalah dan Doa bisa selalu berkembang dan selalu bisa berbagi, bercerita dan memberikan sebanyak-banyaknya doa sebagai solusi. Oke, Kiai, seperti biasa, Kiai, di sini saya hadir atas pasti banyak titipan-titipan tentang semua problematik masalah-masalah yang ada di dunia ini, di kehidupan ini. Dan kebetulan yang sekarang ini agak pas banget dengan Kamis malam Jumat, Kiai. Mistis. Saya udah bilang sempat ke tim juga kan kemarin, apa yang nyambung? Ya masih nyambung dong, harusnya pasti Kiai punya solusinya nih, nggak mungkin nggak ada solusinya. Nah, sekarang ini adalah episode ke-11, Kiai. Alhamdulillah di episode ke-11 ini yang mau coba saya tanyakan adalah perihal kodam, Kiai. Perihal dunia gaib, dunia astral, dunia mistis, Kiai. Itu sebetulnya ada atau tidak ada, Kiai? Dan kedua, mungkin nanti pasti akan ada beberapa pertanyaan lagi kan. Cuman dengan dunia kodam dan dunia gaib ini, apakah ada doa-doa khusus untuk kita bisa mengetahui area ini memang terdapat sesuatu goibnya, atau ada doa apa? Mungkin yang sering kita lakukan sih pada umumnya kalau masuk ke rumah kosong bilang Assalamualaikum, ini ngomong sama siapa gitu kan. Mungkin kalau buat orang yang nggak ngerti ngomong sama siapa gitu kan. Terus misi-misi ya numpang lewat gitu kan. Nah, itu sebetulnya apakah ada doa yang khusus, kayak apakah cuma assalamualaikum doang, ataukah seperti apa nih, kayak yang paling bisa diterima, atau sebetulnya yang betul adalah apa yang harus kita ucapkan adalah seperti ini. Ya. Gitu, kayak. Baik, Bang Ucup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Goib itu satu dari syarat sifat seorang muttaqin, seorang orang yang bertakwa. Di Quran dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah satu orang yang percaya dengan hal yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak tampak, ya. Jadi kalau dikatakan apakah gaib itu ada? Ya, gaib itu ada, bahkan orang harus percaya dengan kegaiban. Allah gaib, malaikat gaib, tidak terlihat, jin juga gaib, segala macam. Jadi orang memang harus percaya dengan hal yang gaib ini. Hanya memang sering ditanyakan tadi terkait dengan khodam gitu ya. Begini, khodam itu Bang Ucup artinya adalah pelayan, pembantu. Kita kan di rumah juga punya pembantu kan? Ya. Pelayan. Ya. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya khodam. Namanya juga pelayan, pembantu, maka dia tugasnya adalah membantu dan melayani. Nah, khodam ini, yang pembantu ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada khodam yang dia secara sukarela membantu seseorang. Sukarela, tidak pakai dibayar, tidak pakai disuruh. Pokoknya dia pengen berkhidmat, dia pengen melayani. Gitu, pengen melayani seseorang, maka kemudian dia dengan sukarela, tanpa digaji, tanpa diberikan upah, gitu ya, sukarela. Yang kedua, pelayan atau khodam yang dengan perjanjian. 1 bulan akan digaji sekian gitu. Ya persis seperti pembantu rumah tangga kita gitu. Terus khodam. Nah, orang yang mendapatkan khodam itu, kalau orang jenisnya adalah tadi dengan sukarela, itu adalah orang-orang yang biasanya orang-orang yang baik. Memang khodam itu pengen
berkhidmat. Siapa itu? Ya para ulama, para wali, gitu, orang-orang solihin yang memang khodam itu dia pengen berkhidmat gitu. Nah ini tidak ada masalah sama sekali dia. Nah yang jadi masalah ini adalah khodam yang bertransaksi gitu. Nah bertransaksi ini bahwa dia akan membantu si fulan. Jadi Bang Ucup bilang, saya bantu ya, tapi nanti 1 bulan saya dibacakan ini segala macam. Syaratnya nggak boleh ini, nggak, pokoknya perjanjian, ada perjanjian Transaksional. Kalau nanti ini tidak dipenuhi, maka khodam ini akan makar, dia akan berbalik ke kita, akan ya seperti ada orang, kita punya karyawan tidak digaji sebulan 2 bulan, gimana coba? Iya. Ya kan demo dia. Mungkin sebelum ke doanya kayak tadi kan, daripada nanti ke bablasan, ini masalah yang khodam ini apa kayak bentuknya, kayak misalkan kalau yang baik nempel ke kita, apakah khodam itu jin atau apa nih? Makanya kan ada cerita dulu, oh Gus ini kayak ini tuh bisa terbang ke sana, ini gitu kan. Jadi khodam itu bisa, pertama bentuknya malaikat, yang kedua bentuknya jin. Kalau khodamnya berbentuk malaikat, dia pasti benar. Ya. Karena malaikat tidak mungkin tidak benar. Apakah ada khodam malaikat? Ada, banyak. Setiap surah itu punya khodamnya masing-masing berupa malaikat gitu ya. Ada juga yang berupa jin, tapi kebanyakan berupa malaikat khodamnya. Dan itu tidak ada masalah. Nah, khodam yang jin ini, karena jin juga seperti manusia, maka dia ada 2. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang tulus, ada yang hitung-hitungan. Ada yang tulus, hitung-hitungan. Maka ada khodam yang berbentuk jin itu, yang kalau dia baik, ya baik dia. Misalnya khodam ayat kursi, itu namanya Said Kandias. Dia jin, dia itu, tapi jin yang baik gitu ya. Yang di dalam ayat kursi kayak. Iya, ayat kursi itu ada itu kayak. Ada. Saya udah punya. Jadi pelajaran agama nggak ada kayak. Saya udah punya 1 risalah yang nulis tentang khodam ayat-ayat itu apa aja gitu, dari surah-surah itu apa aja. Saya ada itu. Nah, khodam yang berbentuk jin yang non muslim atau muslim tapi yang dia maksiat, ini juga banyak dan ini sering mengganggu gitu. Untuk apa tiga contohnya? Ya misalnya dia itu bisa menyerupai gini ya, saya diceritain sama guru saya Ki Zubaidi Musli itu, ada orang yang punya khodam, kemudian suatu malam khodam itu menyerupai dirinya dia, lalu kemudian bersetubuh sama istrinya. Dan dia tahu itu ketika suami aslinya pengen bersetubuh lagi, kata istrinya, lah kan tadi udah bang, padahal belum. Itu padahal kurang ajar banget. Nah, khodam ini yang bermasalah saat ini adalah khodam yang berupa jin, yang itu jinnya jin yang non muslim atau jin muslim yang tidak taat, yang memang maksiat. Yang memang itu nanti dia mintanya macam-macam, minta darah, minta apa segala macam. Nah, itu yang biasa dibawa sama klinik-klinik gitu. Nah, ya itu khodam. Apa sih ukurannya? Ukurannya gampang saja. Yang pertama, bacaannya apa? Yang diambil tuh apa? Dari Quran, amaliyahnya itu apa? Yang kedua, orang yang membacanya ini orang syariat apa bukan? Orang yang beribadah atau tidak? Kalau kemudian dia tidak ahli ibadah, dia tidak beribadah, tapi kemudian dia mempunyai khodam yang bisa disuruh-suruh, sudah dipastikan itu khodamnya adalah bukan khodam jin yang baik. Kenapa? Masa iya jin yang baik apalagi malaikat bisa disuruh-suruh? Emang ente siapa nyuruh-nyuruh dia? Gitu ya. Ya kayak ada orang bisa kita tiba-tiba lu bantuin rumah gua. Lu siapa nyuruh gua bantuin rumah gitu. Emang lu siapa? Lu presiden bukan, wakil presiden bukan, lu wali bukan, siapa gitu kan. Jadi kalau dia ahli ibadah, kalau dia misal ahli ibadah, kemudian dia memang amaliyahnya ini baik, yaitu khodamnya bisa khodam malaikat dan khodam jin yang baik, dan itu saya pikir menurut saya sih tidak masalah gitu ya. Mungkin kalau untuk masalah yang khodam sendiri kan, wah ini contoh baiknya seperti apa, tidak baiknya seperti apa, kayak ini akan ada satu sesi sendiri kayak. Ya pokoknya intinya khodam itu baik apa tidak, lihat saja orang ini dari mana bacaannya, amaliyahnya. Oh ini kita diberikan seseorang gitu. Iya, kita lihat dia punya saya pedagang kayak, saya pedagang nih. Pedagang terus ditawarin ini buat rezeki apa segala macam, dikasih. Oh itu amaliyah, itu beda. Khodam itu langsung misalnya, otomatis ngikut. Misalnya gini, tolong kirim ini kepada si Anu. Udah nanti dia yang bekerja tuh gitu loh. Terus silakan Pak, coba. Itu berarti ada perantara kayak ada dukunnya lah atau siapanya lah. Kita punya pembantu, punya pembantu mau beli rokok. Nah, tolong beliin rokok. Katanya di sini dia yang pergi gitu. Nanti dia udah datang beliin rokok kita. Itu salah tuh khodam kayak gitu tuh. Bener itu. Tapi tadi saya bilang khodam itu
itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tinggal terlihat pertama orangnya kayak apa, orangnya soleh apa tidak gitu. Yang kedua amaliyahnya kayak apa. Kalau itu orangnya ahli soleh, ahli syariat, kemudian amaliyahnya itu Quran maupun Asmaul Husna, sudah dipastikan itu khodam baik. Nah, apa itu kayak Asmaul Husnanya atau surah-surah fadilahnya itu untuk mengetahui itu? Banyak, tapi mungkin nanti sesi ini belum cukup ya. Atau nanti begini, tadi ada permintaan tentang bagaimana ada tempat-tempat tertentu yang paling bisa mudah dibaca kalau ke tempat-tempat tertentu. Baik. Mungkin kita kan namanya luar kota atau mungkin penginapan. Terkait dengan hal yang gaib gitu ya. Betul, kan dia ada di mana saja. Jadi gini, ada beberapa amalia karena kita fokus di Quran dan Asmaul Husna. Ada beberapa amalia kalau kita berada di tempat yang penuh dengan tempat baru dan tempat kayaknya penghuni tapi kita mau nggak mau terpaksa bawa anak keluarga harus tidur di situ. Nah, itu dikatakan gini. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah itu, wallahi demi Allah makuri asyai'un minha fi baitin fihi syaiton illa kharaja lahu wa illa kharaja wa lahu ajijun ka ajijil himar. Tidak ada satu rumah, satu tempat yang kemudian dia dibacakan sekelumit saja dari surah Al-Baqarah full dari Al-Baqarah itu full dari alif lam mim sampai terakhir itu full. Kemudian kita bacakan di satu tempat rumah atau apapun gitu ya, yang di dalamnya ada setan, ada jin yang buruk-buruk itu, maka setan itu, jin itu keluar sambil menjerit seperti menjeritnya himar, keledai. Jadi kalau punya rumah baru atau menempati tempat baru ya gitu baca surat Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah full. Itu kepanjangan kayak ada yang lebih ini kayak dari Asmaul Husna. Ada lagi sebenarnya yang dari surah ya Bang ya. Dari surah misalnya. Itu Al-Baqarah saya jelasin dulu. Al-Baqarah itu dia bisa satu sendiri dia baca, bisa juga bersama-sama gitu ya. Kalau sendiri lebih baik, kalau tidak bersama-sama. Itu untuk menetralisir ruangan tempatnya lah. Tempat dari pengaruh gaib-gaib yang buruk gitu. Ada lagi man qara as-saffat. Barang siapa yang membaca surah as-saffat, taba ada anhu syaiton, maka setan akan menjauh. Jadi bisa Al-Baqarah kalau kepanjangan, kalau lebih ringkas as-saffat. Nah, as-saffat ini kalau dia ditulis, surah as-saffat ini ditulis, kemudian dia ditaruh di satu peti, di satu kotak, maka kemudian semua jin yang buruk-buruk yang berkumpul di situ, yang buruk-buruk akan hilang, akan tidak ada. Kita tulis taruh satu peti atau kotak, kita taruh di rumah gitu. Jadi misalkan kawan-kawan ada masalah, rumah saya kok kayaknya ada makhluk gitu ya, kan ada ya. Ada anak nangis mulu. Iya, nangis mulu. Nah, itu salah satu pakai surah Al-Baqarah, bacain. Kalau memang kepanjangan atau surah As-Saffat. As-Saffat ditulis, masukin ke kotak, kemudian taruh saja di bandar rumahnya. Nah, itu sudah steril itu. Itu disinfektannya buat kasihan Bang Boncu kok guys. Nah, kalau Asmaul Husnanya itu dikatakan gini. Fakul ya mukmin kulla yaumin, katakanlah setiap hari itu ya mukmin. Ya, Asmaul Allah mukminu. Ya, zat yang memberikan keamanan, mukmin. Itu bacanya 136. Itu dibaca untuk menolak tempat atau satu wilayah yang di dalamnya ada pengaruh jin. Banyak sebenarnya Bang Ujub amaliyahnya, tapi saya pikir karena kita konsentrasi di Quran maupun Asmaul Husna dan waktu kita terbatas, jadi segitu saya pikir untuk menetralisir. Jadi tempat baru kita menginap di mana atau kita sedang hiking atau kemana gitu kayak ya. Nah, memang tata khodam itu ada sesi sendiri nanti yang kita bisa dalam ya. Baik, Kiai. Oke, Kiai, dan semuanya juga teman-teman para cagers-bagers. Kita nyebutnya buat pendengar podcast Masalah dan Doa itu nyebutnya adalah cagers-bagers. Buat para cagers-bagers ini tadi udah disimpulkan oleh Kiai. Sebetulnya untuk masalah kodam dan gaib sangat luas Kiai ya. Kita juga punya sesi khusus nanti sama pakarnya, masih sahabat Kiai juga, namanya Bang Ahmad Basari atau bisa dipanggil Boncu. Nah, khusus ini Kiai memberikan yang paling mudah dulu pada saat kita memasuki area ruangan yang memang area baru. Mungkin kita menginap di mana atau mungkin rumah baru. Untuk mengusir semuanya ada 3 hal Kiai ya. Ada yang surat Al-Baqarah dibaca secara full dari alif lam mim sampai dengan habis.
Yang termudah lagi ada asofat, dibaca atau ditulis, ditaruh di suatu tempat, itu akan menetralisir sebagai disinfektan para goib-goibnya. Dan yang ketiga yang paling mudah lagi, cukup baca ya mukmin selama 136 kali. Itu selama hidup di situ atau Ya, pada saat datang? Secukupnya. Kita baca ya mukmin itu adalah Asmaul Husna sebanyak 136 kali. 136. 136 kali. Oke, itu tadi salah satu solusi pada saat kita mendatangi tempat yang memang gaib atau mungkin dirasa penuh dengan segala hal keanehan. Nah, buat teman-teman para cagers-bagers pencinta podcast Masalah dan Doa, untuk lebih detailnya lagi, nanti teman-teman mau tahu detailnya tentang surah-surah ini bisa langsung cek ke www.falakruhani.com. Ya, bisa cek ke website www.falakruhani.com atau bisa langsung by WA chat, udah ada linknya, WA chat langsung direct ke 0811 889 308. Oke? Semoga bermanfaat apa yang sudah diberikan oleh Kiai perihal surah Fadilah ataupun juga Asmaul Husna. Terima kasih banyak Kiai untuk kesempatan di episode 11 ini. Buat semuanya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.